Bab 295 Jika Xiao Chen telah memikirkan cara untuk mematahkan dua pedang saber merah Qi sebelumnya, dia tidak akan berada dalam situasi saat ini. Sayangnya, dia tidak cukup tegas pada saat itu. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak esens. Xiao Chen agak menegur dirinya di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Sebelum dia mencapai langkah terakhir, kepercayaan dirinya tidak bisa goyah. Karena Xiao Chen tidak bisa menggunakan keadaan guntur, kekuatan teknik Wukui Sabre sangat lumpuh. Itu tidak bisa digunakan untuk keluar dari kesulitannya. Teknik Lingyun Sabre bahkan tidak perlu disebutkan. Dia harus memikirkan metode lain. Itu dia. Sebuah gagasan muncul di benak Xiao Chen. Karena dia tidak bisa menggunakan kondisi, dia akan menggunakan fenomena misterius terkuat dan bentrok dengan yang lain. Memikirkan hal ini, kerutan Xiao Chen santai. Dia berteriak, dan sabre lunar shadow salju putih bersinar. Terbang di sayap. Bulan cerah seperti api, bulan purnama keemasan perlahan naik dari belakang Xiao Chen. Di seberang bulan merah tua. Bulan keemasan redup menyinari cahaya lembut di tanah. Itu memberikan kontras yang tajam dengan bulan merah terang yang berkilau. Apa yang sedang terjadi? Ada bulan purnama di belakang Xiao Chen juga. Seseorang di tribun penonton berseru. Apa yang dia lakukan? Fenomena misteriusnya jelas belum mencapai penyempurnaan. Jika dia akan mengadukan fenomena misterius melawan Mu Rongchong, dia akan dirugikan, kata Liu Suifeng dengan sangat cemas. Ketika Liu Ruyu melihat bulan yang terbit, dia tiba-tiba memahami niat Xiao Chen, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit berkurang. Paling tidak, Peerless Lunar Shadow ini tidak akan menjadi ancaman fatal bagi Xiao Chen. Bulan emas yang menggantung di langit seterang api. Ekspresi yang teguh bertekad melintas di wajah Xiao Chen. Dia berteriak di udara. Dan bulan purnama bergegas langsung ke Mu Rongchong. Apa yang dia pikirkan? Menggunakan fenomena misterius untuk menabrak secara langsung terlalu gila. Melakukan ini akan merusak dirimu lebih dari lawan. Sebenarnya, dalam situasi seperti itu, Ye Chen tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk mematahkan fenomena misterius Mu Rongchong. Orang-orang di tribun penonton menyaksikan Xiao Chen mengendalikan bulan yang cerah, mengincar bulan di belakang Mu Rongchong. Mereka semua heran. Sebuah kejutan kecil muncul di wajah Mu Rongchong, yang telah tenang selama ini. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, "Karena kamu ingin langsung, aku akan memberimu itu." Mu Rongchong berteriak, dan bulan purnama merah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Isinya membunuh Qi tanpa batas saat tanpa ragu menuju ke bulan purnama emas yang dikendalikan Xiao Chen. Bulan emas dan bulan merah bergerak cepat di udara. Di mana-mana berlalu. Fluktuasi muncul di ruang angkasa, sepertinya hancur. Bang, kedua bulan bersinar terang. Saling bersaing. Kemudian, mereka jatuh sangat tinggi di langit. Ada ledakan keras. Dan ruang di seluruh arena di Heaven Ascending Platform bergetar. Bahkan penonton di kejauhan pun bergetar. Tanah tidak akan berhenti bergetar. Rasanya seperti telah terpecah. Ini menyebabkan semua orang merasakan teror di hati mereka. Itu terlalu kuat. Ini berada di level yang sama dengan pertarungan Raja Bela Diri. Seorang murid di kejauhan berseru. Siu. Cerita bersambung di bawah ini. Dua bulan purnama hancur secara bersamaan. Ruang gelap segera pecah menjadi beberapa bagian. Sinar matahari yang telah hilang selama beberapa saat dengan tidak sabar bersinar turun dari langit lagi. Pada awalnya, itu hanya satu untai. Lalu menjadi dua. Lalu tiga. Segera, cahaya dengan cepat memanjang. Langit di atas arena menjadi cerah sekali lagi. Baik Xiao Chen maupun Mu Rongchong sangat pucat. Kekuatan dari dua fenomena misterius menabrak satu sama lain menyebabkan mereka berdua mengalami luka yang signifikan. Namun, Mu Rongchong berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Xiao Chen. Meskipun kekuatan fenomena misterius Mu Rongchong hampir sama dengan Xiao Chen, itu sudah mencapai penyempurnaan.
Karenanya, itu masih sedikit lebih kuat. Hanya setelah beristirahat sebentar Mu Rongchong berteriak dan menangkap pedangnya. Dia berubah menjadi angin sejuk dan menyerang. Namun, tidak ada pembunuhan Qi darinya. Bahkan tidak ada jejak. Kemudian, tubuhnya menghilang secara misterius di depan mata penonton. The Clear Wind Chop lagi. Xiao Chen menyeka darah dari sudut bibirnya dan menunjukkan senyum dingin. Sebenarnya, Mu Rongchong tidak berlatih Clear Wind Chop Token Summation. Dia hanya dengan sempurna menggabungkan cop angin kesempurnaan besar dengan keadaan angin. Karenanya, ia berhasil mencapai hasil seperti itu. Langkah ini adalah salah satu gerakan khas Mu Rongchong. Jika Xiao Chen tidak melihat ini saat pertama kali mereka bertemu, dia mungkin merasa tidak berdaya. Namun, setelah dia dengan sempurna menggabungkan kondisi petir ke dalam pedang, Xiao Chen tidak khawatir tentang langkah ini lagi. Wu Kui berubah menjadi Qi. Xiao Chen berteriak, dan pohon ilahi kuno muncul entah dari mana. Itu berubah menjadi helai saber ungu Qi dan bergerak dengan kacau. Gemuruh. Di atas kepala Xiao Chen, awan petir terbentuk lagi. Berputar terus-menerus. Keadaan guntur sempurna bergabung dengan teknik sabrenya. Ketika Xiao Chen menyerang, guntur bergemuruh. Ketika Mu Rongchong, yang bersembunyi di angin yang cerah, melihat pedang ungu Qi terbang di udara dalam skala besar, ia sedikit mengernyit. Pedang Qi yang diresapi dengan keadaan guntur ini bisa melukai tubuhnya yang tersembunyi di bawah angin. Sekarang karena itu meliputi area yang begitu luas. Dia tidak punya cara aman untuk mendekati sama sekali. Sense spiritual Xiao Chen menjangkau dan memindai area itu tanpa henti. Akhirnya, terasa sedikit fluktuasi abnormal pada jam 8. Qi menghancurkan Wu Kui. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen segera mengeksekusi gerakan ketiga teknik sabuk Wu Kui ketika ia menemukan sosok yang buram itu. Guntur pecah di langit. Qi pedang ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit membentuk. Saber Qi yang tak berbatas gemilang begitu guntur bergemuruh. Kemudian, itu terbang ke arah Xiao Chen merasakan kelainan. Begitu guntur bergemuruh, Mu Rongchong merasakan bahaya. Namun, ketika dia ingin bergerak, dia menemukan, saat guntur berderak, pedang Qi yang gemilang sudah ada di hadapannya. Kecepatannya sebenarnya melampaui penghalang suara pada saat itu. Terlepas dari arah manapun dia pindah, dia tidak bisa mengelak. Cahaya berkedip melewati bayangan. Pada saat percikan terbang, Mu Rongchong mengungkapkan dirinya. Cahaya terang meledak dalam visi Xiao Chen. Cahaya ini sangat menyilaukan sehingga mata terasa sakit ringan. Cerita bersambung di bawah ini. Ini tidak bagus, ini adalah flickering light passing shadows. Cepat tutup matamu. Ketika cahaya yang luar biasa ini memancar, beberapa petani yang asyik di tribun penonton merasakan rasa sakit yang tajam di mata mereka. Mereka menjadi buta untuk sementara waktu. Seketika, ada tangisan yang menyedihkan. Beberapa pembudidaya yang lebih waspada telah menutup mata mereka sebelumnya dan menghindari ini. Puci. Pedang Qi yang megah yang dibentuk oleh Qi Breaks Wu Kui menabrak cahaya itu dengan wit booming. Cahaya itu segera tersebar. Mu Rongchong terbagi menjadi 9 angka. Masing-masing sosok berkedip dengan cahaya putih. Ketika cahaya putih terbentuk, itu menyilaukan. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. 9 transformasi naga jelajah. Bersihkan Wind Chop. Xiao Chen memicingkan matanya. Dan tubuhnya bergetar sekali di tempat dia berada. Kemudian, ia berubah menjadi 9 angin sepoi-sepoi yang sejuk. Setiap angin sepoi-sepoi yang dingin membawa sosok. Berlari ke arah sosok-sosok ringan Mu Rongchong. Sial, dang. Sial. Pertempuran kacau terjadi di tempat kejadian. 18 tokoh bertarung dalam pertempuran mereka sendiri di arena. Suara dentang logam dikombinasikan dengan berbagai tokoh, membuat kerumunan mustahil untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa pusing. Secara logis, ketika Xiao Chen menggabungkan 9 Roaming Dragon dan Clear Wind Chop,
itu sedikit lebih kuat daripada Murong Chong's Flickering Light Passing Shadows. Sayangnya, Murong Chong sangat akrab dengan Clear Wind Chop. Niat membunuh yang tersembunyi tidak efektif terhadapnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melakukan kontak dengan Flickering Light Passing Shadows. Dalam situasi di mana penglihatannya terhambat, ia menderita sedikit kerugian. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini. Aku harus melakukan gerakan pembunuhan, pikir Xiao Chen dalam hati. Bunga Wukui. Xiao Chen berteriak. Dan tiba-tiba, cahaya ungu keluar dari bawah kaki 9 sosok. 9 kuncup bunga muncul di tanah dan benar-benar menyelimuti semua sosok Xiao Chen. Ketika pedang Murong Chong mengenai kuncup bunga, tidak ada fluktuasi sama sekali. Dia tidak bisa menghentikan kuncup bunga untuk tumbuh. Bayangan melewati cahaya berkedip. Gabungan 9 angka. Murong Chong berteriak. Dan 9 sosok yang dibentuk Murong Chong berkedip-kedip dengan lapisan cahaya putih dan digabungkan. Mereka kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan. 9 sosok cahaya instan Murong Chong bergabung. 9 kuncup bunga di tanah juga bergabung. Ledakan. Ketika kuncup bunga bergabung, mereka mekar. Kelopak bunga ungu memenuhi langit. Kaki Xiao Chen mendorong tanah. Dan dia bergerak melewati kelopak bunga. Bergegas ke Murong Chong. Cahaya ungu dari kelopak bunga jatuh pada Xiao Chen. Langsung meningkatkan kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan suara. Cahaya ungu dan cahaya putih keduanya merobek udara. Mereka meninggalkan jejak gelombang kejut yang panjang. Mereka berdua bertukar pukulan di tengah kelopak bunga yang memenuhi udara. Puci. Begitu mereka bertemu, mereka dengan cepat menyerang dengan pedang mereka. Mereka terus bergerak ke arah yang mereka tuju. Setelah Murong Chong berdiri kokoh, dia melihat darah yang bocor dari lukanya di dada. Raut tak percaya menutupi wajah tampannya. Bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dariku? Pada saat percikan terbang, pedang Xiao Chen telah menembus dadanya. Selanjutnya, pedang Murong Chong hanya menembus bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen. Kelopak bunga yang memenuhi langit semuanya melayang ke arah luka di dada Murong Chong, mengalir dengan cepat. Sial, 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 Murong Chong menunjukkan kondisi anginnya hingga batasnya. Dia menggunakan cahaya pedang yang berkedip-kedip untuk menghancurkan semua kelopak bunga yang masuk hingga terlupakan. Hanya sekitar 10 kelopak bunga yang masuk ke dalam luka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Hanya 10 kelopak bunga yang terbang. Kekuatan Wukui mendukung surga akan melemah secara signifikan. Tidak mungkin akarnya bisa tumbuh. Namun, tidak ada gunanya tidak menembakkan panah nok. Jika Xiao Chen ragu-ragu, dan Murong Chong memaksakan kelopak bunga, semuanya akan sia-sia. Xiao Chen berteriak. Wukui mendukung surga. Meledak. Awan guntur yang bergolak gelisah di atas segera mengeluarkan suara guntur. Guntur instan berderak. Suara ledakan datang dari dada Murong Chong. Luka di dadanya tiba-tiba meledak. Dan gelombang kejut melemparkan Murong Chong ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Murong Chong sebenarnya diledakkan kembali. Sampai sekarang, sejak pertarungan dimulai, Xiao Chen, yang awalnya tidak disukai oleh orang banyak, belum pingsan. Xiao Chen telah bertahan begitu lama dan belum menderita kerugian yang terlalu besar. Sekarang, dia bahkan menghancurkan Murong Chong, membuatnya terbang. Ini melebihi harapan semua orang. Wukui mengguncang surga, aura Xiao Chen berkobar. Sementara aura Murong Chong berkurang. Xiao Chen memanfaatkan momen itu untuk melompat ke udara dan mengeksekusi Wukui Shakes the Heavens. Jurus pembunuhan lain dari teknik pedang Wukui. Pohon Wukui ilahi turun seperti gunung dan menekan Murong Chong ke tanah dengan keras. Namun, tepat pada saat ini, lapisan awan putih terbang dari cakrawala. Dalam waktu singkat, itu menempati setengah langit. Mereka mendorong sekitar setengah dari awan petir yang terbuat dari keadaan guntur Xiao Chen. Bab 296 keadaan guntur yang ditanamkan ke dalam Wukui Shake the Heavens secara signifikan berkurang seketika.
yang mungkin juga mengurangi secara signifikan. Ketika Mu Rongchong melihat pohon wukui dan Xiao Chen, ia mengungkapkan senyum dingin dan tanpa ekspresi. Xiao Chen terkejut dan berpikir untuk dirinya sendiri. Oh tidak, sebenarnya Mu Rongchong dibudidayakan dua negara. Angin dan awan digabungkan. Angin meminjamkan kekuatan ke awan. Dia sepenuhnya ditekan keadaan saya guntur. Mu Rongchong perlahan berdiri dari tanah. Petir ungu melintas di awan di atas, merobek melalui arena gelap. Angin kencang bertiup, dan pencahayaan digabungkan ke dalamnya. Kemudian, itu berubah menjadi badai ungu mengerikan. Mu Rongchong menggunakan pedang dan menunjuk. Badai ungu langsung menuju Xiao Chen di langit dan pohon wukui yang ilahi. Bang, bang, sangat luar biasa. Energi angin dan petir diresapi dalam badai ungu bersek. Dengan karakter petir dan sifat bersek petir. Yang mungkin sebanding dengan superior grade bumi peringkat teknik bela diri. Menabrak pohon wukui. Mereka berdua disebabkan petir teknik marsial. Dan ketika mereka menabrak satu sama lain, itu memberikan arus listrik yang mengerikan. Bergerak liar melalui udara. Banyak ular yang terbuat dari listrik berenang di udara. Mereka jatuh dengan satu sama lain untuk total 5 kali. Setiap kali mereka jatuh, mereka menyerah keras. Pilih pala. Suara. Warna pohon wukui Xiao Chen secara signifikan berkurang. Kelima kalinya, Xiao Chen's wukui tree menghilang sepenuhnya. Sekarang bahwa pohon wukui tidak lagi terhalang itu, badai mengerikan yang berisi berseki menuju Xiao Chen. Istirahat. Setelah keadaan guntur Xiao Chen ditekan, Xiao Chen tidak berani menghadapi kepalanya. Dia hanya bisa menghindarinya. Dia mengaktifkan windwalk sepatu dan mundur pada kecepatan suara. Huci. Mu Rongchong muncul di samping badai ungu. Dia santai melayang tentang. Ia memiliki karakter bersek dari angin dan awan yang halus. Ketika keduanya ditambahkan bersama-sama, ia menjadi sangat sulit dipahami. Dang, sebuah cahaya saber berasal dari sudut aneh dan hack di Xiao Chen. Dia memegang pedang untuk mencoba memblokir. Dan kekuatan bersek datang dari itu. Keadaan guntur diresapi dalam pedang itu segera dikalahkan. Retret lagi, meminjam kekuatan ini. Xiao Chen mundur lagi. Tangan kanannya mati rasa dari sentakan. Dan dia hampir tidak bisa lagi bertahan pada pedang. Setelah itu, Xiao Chen terus mundur ke belakang. Negara lawan awan angin terus-menerus menekan Thunderclouds. Ini berlangsung untuk sementara waktu. Aura Mu Rongchong berkembang dan situasinya berbalik sejenak. Menyerah. Meskipun negara Anda guntur adalah sangat murni, tidak berdiri kesempatan lagi negara gabungan saya awan angin. Suara Mu Rongchong berbunyi. Dan seperti tubuh Mu Rongchong, arah asal suara tidak diketahui. Tampaknya datang dari segala arah. Arah suara tidak dapat ditentukan dan tertinggal di udara untuk waktu yang lama. Mu Rongchong memang Mu Rongchong. Dia telah menyembunyikan keahliannya begitu dalam. Selain dari negara Great Perfection Angin, aku tidak mengharapkan dia untuk memiliki negara kesempurnaan besar awan juga. Hal yang paling penting adalah bahwa ia telah bergabung dengan sempurna. Dia hidup sampai gelar sebagai orang peringkat pertama di Heavenly Saber Pavilion Wind Cloudless. Dengan keadaan guntur ditekan, kecakapan tempur sejati Ye Chen adalah hanya bahwa dari seorang biasa yang medial grade martial saint. Kekalahannya hanyalah soal waktu. Sepertinya legenda Mu Rongchong yang tak terkalahkan akan berlanjut. Dalam generasi muda, setidaknya di dalam provinsi Sihe, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan ketika lingkup meluas ke seluruh negeri Qin besar, ia akan tetap berada di atas 3. Situasi di arena itu sangat jelas. Mu Rongchong, yang mengungkapkan keadaan awannya, telah sepenuhnya mengubah situasi di sekitar, menghilangkan keuntungan yang telah dibuat Xiao Chen. Xiao Chen hanya bisa membela secara pasif. Kerumunan itu berpendapat bahwa ketika keadaan guntur benar-benar hilang, ia akan dikalahkan. Sebuah ekspresi kesepian muncul di wajah Liu Ruyu. Dia tidak lagi khawatir tentang apakah Xiao Chen bisa menang dan melindungi King Yun Peak.
Dia hanya berharap dia bisa bertahan. Selain itu, ia juga berharap Xiao Chen tidak akan kehilangan tepi sebagai kultivator karena pertarungan ini. Terutama tepi Bladesman. Dia paling khawatir tentang hal ini. Meskipun pertarungan telah mencapai keadaan seperti itu, hati Xiao Chen tetap sangat tenang. Rasanya seperti perasaan ajaib muncul di dalam hatinya. Tidak ada diskusi di lingkungan sekitar atau perkataan Mu Rongchong yang mempengaruhi hatinya. Pikiran Xiao Chen jelas sekali. Ia tanpa henti memikirkan cara-cara untuk keluar dari situasi tersebut. Alasan Xiao Chen menjadi begitu pasif tidak diragukan lagi penindasan negaranya. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami situasi seperti itu. Meskipun Xiao Chen tahu bahwa negara itu sangat penting, dia tidak berharap hal itu penting. Uiwukis mengguncang langit telah benar hilang dari badai ungu lawan ketika kehilangan dukungan dari negara yang kuat. Pada saat ini, bahkan jika ia mengeksekusi teknik yang pasti membunuh dari teknik saber wukui, ia bisa mencapai mungkin ia diharapkan. Akan sulit untuk melanjutkan tanpa dukungan dari suatu negara. Dalam 7 hari terakhir, ia menempatkan penting pada hal yang salah. Dia seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu berlatih teknik marsial baru. Sebaliknya, ia seharusnya memperkuat negara sendiri. Keadaan Xiao Chen sebenarnya tidak begitu kuat. Hanya karena mantra ungu Thunder ilahi. Negaranya jauh lebih murni daripada pembudidaya lainnya. Puncak kecil kesempurnaan negara adalah setara dengan lawan Great Perfection. Dari saat pertarungan dimulai, ia mampu memegang tanahnya melawan Mu Rongchong, yang memiliki wilayah budidaya yang lebih tinggi dan tidak menderita kerugian besar karena ini. Namun, itu tidak terlalu terlambat untuk Xiao Chen. Bahkan jika ia kalah hari ini, ia telah belajar banyak. Arah pelatihan masa depannya menjadi lebih jelas. Bang, sangat luar biasa, saat Xiao Chen merenungkan. Tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mengulurkan sens spiritual dan melakukan yang terbaik untuk menangkap sosok yang sukar dipahami Mu Rongchong, menghalangi semua gerakan yang dikirim padanya. Di langit, penindasan atas keadaan guntur Xiao Chen mencapai tahap terakhirnya. Hanya sepetak kecil dari Thunderclouds yang berjuang pahit untuk tinggal. Awan putih diresapi dengan keadaan awan angin, menutupi sekitarnya. Awan putih bergejolak tanpa batas, meningkatkan aura Mu Rongchong ke puncaknya. Ketika dia melihat Xiao Chen mundur ke sudut, dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. 3 Weather Styles, mengejar Cloud mengejar petir. Mu Rongchong berteriak, dan topan ungu yang mengerikan berubah menjadi naga banjir sepanjang 100 meter. Satu bisa melihat sisik naga padat pada tubuh naga banjir seolah-olah itu nyata. Gumpalan awan melayang di sekitar di lingkungan banjir naga. Dengan suara, "Sua", ia terbang keluar dari awan dan meluapnya asap hijau saat ia menyala di Xiao Chen. Kecepatan naga banjir bersek sudah melampaui penghalang suara. Itu sangat dekat dengan 2 kali kecepatan suara. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk berpikir. Itu sudah sebelum Xiao Chen. Ketika orang-orang melihat gemuruh demam naga banjir di Xiao Chen, semua yang mengambil napas dalam-dalam udara dingin. Liu Ruyu tidak bisa membantu tetapi berdiri dari kursinya. Mulutnya sedikit ajar seperti dia akan mengatakan sesuatu. Bang, bang. Seketika banjir naga menelan Xiao Chen. Ada ledakan intens. Sebuah Azure Dragon dilingkari dengan tangan kanan Xiao Chen. Meskipun Azure Dragon kecil, itu adalah sebuah binatang kudus kuno. Itu adalah real deal. Banjir naga yang menyerang dirinya hanyalah seekor naga palsu. Bagaimana bisa cocok untuk naga nyata? The Azure Dragon mengecam itu terpisah dan berubah menjadi shockwave berhamburan di segala penjuru. The Azure naga yang pecah mengejar petir mengejar awan masih belum digunakan semua energi. Ini mengeluarkan naga gemuruh perkasa. Mungkin binatang kudus bergema di seluruh arena. Semua kulator dalam penonton berdiri merasa takut dari hati mereka. Gemuruh naga ini sebenarnya berisi sebuah kekuatan suci.
Murong Chong mengerutkan kening dan kental dengan dinding angin yang kuat untuk menghalangi depannya. Dia bermaksud untuk menghalangi serangan ini. Ada roh bela diri naga Azure tersembunyi di lebih dari 300 acu points dari tubuhnya. Ini adalah kartu truf benar Xiao Chen. Namun, kecuali Xiao Chen ditinggalkan tanpa pilihan, ia tidak akan menggunakan kartu truf ini. The Azure Dragon Martial Spirit adalah sesuatu yang telah hilang selama 1000 tahun. Jika statusnya sebagai warisan Azure Dragon Martial Spirit atau penyebaran, ia mungkin menarik perhatian yang tidak perlu. Namun, langkah Murong Chong hanya terlalu berbahaya. Xiao Chen, dengan negaranya ditekan, tidak memiliki cara lain untuk menghalangi atau menghindarinya. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini. Jika tidak, ia mungkin mati di sini. Di langit, awan putih yang berputar, yang telah menekan keadaan guntur Xiao Chen, mulai menyusut. Kekuatan yang kudus dari gemuruh naga itu sebenarnya memaksa kembali negara Murong Chong. Bang, sangat luar biasa. The Azure Dragon menerobos dinding angin dan memberikan ledakan sonik yang menusuk. Ketika Murong Chong melihat bahwa dinding angin tidak bisa menghalangi Azure Dragon, dia tegas mundur. Sosok yang sukar dipahami ini berkedip-kedip melalui udara. Setiap langkah yang diambil Murong Chong, dia meletakkan dinding angin. The Azure Dragon mengejar dia erat, seolah-olah itu hidup. Setelah mengejar 1000 meter, karena kehabisan energi, ia menghilang ke udara tipis. Bahwa Azure Dragon sebenarnya terkandung suci mungkin. Apa yang terjadi? Bisakah roh bela diri diturunkan dari zaman kuno? Setelah Murong Chong mendarat, dia menghela napas lega. Namun, hatinya penuh keraguan. Gemuruh, hanya pada saat ini. Gemuruh guntur yang telah berhenti mulai berdering lagi. Keadaan guntur Xiao Chen telah bangkit kembali ke puncaknya. Ekspresi Murong Chong berubah ketika ia menatap langit. Langit, awalnya ditutupi dengan awan putih dengan hanya sepetak kecil dari awan gelap yang tersisa. Sekarang sepenuhnya ditutupi dengan awan gelap. Sudah waktunya untuk memutuskan bergerak. Xiao Chen tidak ingin membiarkan lawannya kesempatan lain untuk menekan negaranya. Wukui Breaks langit, Xiao Chen berteriak. Dan benturan keras guntur berderak di langit. Pohon wukui kuno ilahi di atasnya dengan cepat tumbuh sebagai guntur berderit. Seketika pohon wukui menyelesaikan pertumbuhannya. Cahaya pedang gemerlapan menyala di saber blade. Itu bergegas ke langit. Cepat tumbuh lebih lama. Seakan-akan itu akan mematahkan langit dan menghancurkan bumi. Sial, wajah Murong Chong berubah menjadi sulen. Dia tidak mengharapkan Xiao Chen untuk mengubah posisi menguntungkannya kembali ke situasi yang cocok secara merata. Namun, tidak ada waktu untuk Murong Chong untuk berpikir. Ada cahaya pedang berkilauan yang mengandung keadaan mengerikan guntur melaju ke arahnya. 3 Weather Styles. Perpisahan awan mengungkap Sky. Murong Chong berteriak. Dan rambutnya dan pakaiannya bergetar. Angin kencang bertiup di sekelilingnya. Dan awan putih di langit terserak. Cahaya saber yang gemerlap menyala pada saber Murong Chong juga. Ini berisi keadaan awan angin seperti yang menuju Xiao Chen Wukui Breaks surga. 2 pedang lampu. 1 putih dan 1 ungu. Diperpanjang dengan cepat. Setelah beberapa saat, mereka menabrak satu sama lain. Bang! Ketika mereka jatuh, sebuah pusaran air kacau besar terbentuk. Itu mengecam mendalam. Tak berdasar ke tanah. Jumlah berlebihan kotoran bergegas ke langit dari lubang. Shockwave terlihat diperpanjang ke segala penjuru. Ini mengecam pergi semua kotoran di arena. Bab 297 Tanah arena retak menjadi banyak bagian. Tak terhitung banyaknya potongan besar kotoran terbang melalui udara. Dan awan besar debu menutupi langit. 10 meter bagian atas tanah diratakan. Semua ini menunjukkan betapa mengerikan kedua gerakan itu. Ketika Xiao Chen melihat gelombang kejut itu ke arusnya, ia berteriak. Dia menusuk dengan pedang dan mematahkan serangan bergelombang. Sense spiritualnya terkunci ke Murong Chong dan ia dengan cepat bergegas.
Kotoran dan batu menghalangi jalan Xiao Chen, semua hak terpisah. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari bergerak maju. Ekspresi Mu Rongchong adalah sulen. Dia mengirimkan beberapa helai pedang tajam Qi dan menghancurkan batu dan shockwave terbang padanya. Dia bisa merasakan sosok Xiao Chen di angin. Mu Rongchong mendengungkan dingin dan mendorong kakinya dari tanah, melompat ke depan. Siu, di tengah angin kencang melolong dan awan debu. Mereka berdua melihat satu sama lain melompat ke udara pada saat yang sama. Mereka membunuh, niat mereka bentrok udara ketika mereka menyerang tanpa ragu. Dang, dang, sangat luar biasa. Seluruh arena segera tercakup dalam berlama-lama listrik dan angin awan energi. Ada juga potongan besar kotoran yang terlempar ke udara. Bersama dengan awan debu, semuanya tampak sangat kacau. Semua penonton di tribun berdiri dan menyipitkan mata, mencoba untuk melihat apa yang terjadi lebih jelas. Mengapa saya tidak dapat melihat apa yang terjadi pada mereka berdua? Saya hanya bisa mendengar suara. Aku bisa melihat sedikit, tetapi mereka hanya terlalu cepat. Saya hanya bisa melihat dua angka yang buram. Ada terlalu banyak debu. Listrik dan angin kencang juga menghalangi visi saya. Namun, pertarungan mereka sangat intens, ini gila. Para pembudidaya melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu mereka melihat lebih baik. Tetapi ada banyak pembudidaya lemah yang tidak dapat melihat apa yang terjadi. Hanya sebagian dari murid inti dengan budidaya yang lebih dalam dapat samar-samar menangkap gerakan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Selain dari majelis tetua, hanya Liu Ruyu yang mampu melihat situasinya dengan jelas. Sis, seperti apa situasinya? Liu Suifeng meminta Liu Ruyu dengan cemas. Liu Ruyu memiliki ekspresi yang rumit. Matanya yang biasanya tegas sekarang dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sakit. Dia mengatakan dalam sebuah suara bergetar. Apakah mereka berdua gila? Bagaimana mungkin seperti ini? Debu terbang di mana-mana. Listrik tersebar di udara. Dan angin kencang melilit. Mu Rongchong dan Xiao Chen berdua ditutupi luka berdarah. Kedua pakaian mereka compang camping dan tidak lagi lengkap. Mereka berdua bergerak di atas tanah. Kecepatan mereka sangat mirip. Sulit bagi mereka untuk menghindari gerakan lawan mereka ketika mencoba untuk menimbulkan luka pada mereka. Pada dasarnya, situasi itu, jika Anda melukai saya akan segera menangani Anda mogok dalam pembalasan. Mata mereka berwarna merah. Mereka mengabaikan semua luka pada tubuh mereka dan mengedarkan esenses mereka ke batasnya. Jika Anda kejam, saya akan lebih ganas dari Anda. Itu hanya soal siapa yang bisa bertahan lebih lama. Kedua belah pihak memegang keuntungan mereka sendiri. Keuntungan Xiao Chen adalah tubuh fisik yang lebih kuat. Qi secara fisik bisa bertahan lebih dari Mu Rongchong. Mu Rongchong memiliki budidaya yang lebih dalam. Ia memiliki esensi lebih dari Xiao Chen. Dia memiliki lebih esensi bahwa ia bisa memanfaatkan. Jika keduanya terus berlanjut tanpa henti, keduanya akan terluka parah dan sekarat bersama. Sangat biasa, sebuah baut petir turun dan menghancurkan sepotong kotoran ke dalam partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen menggabungkan keadaan guntur ke dalam pedang dan menyambut pemogokan saber Mu Rongchong, yang diresapi dengan keadaan awan. Dua senjata bentrok dan ada menusuk celang metalik. Kedua negara bentrok bersama-sama dan memberikan shockwave yang intens. Semua debu dalam 100 meter langsung dibersihkan. Keduanya masing-masing mundur 100 meter. Tetes darah menetes ke bawah. Tidak. Mu Rongchong berkata dengan dingin. Satu langkah untuk memutuskan kemenangan. Sangat bagus. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh dan menggenggam pedang erat. Darah pada pedang yang terhubung dengan tangannya. Itu seperti saber adalah bagian dari daging dan darahnya. Mereka berdua berjuang ke titik di mana mereka mengerti bahwa jika mereka terus ini, tidak akan ada hasil apapun. Cara terbaik untuk menghadapi jalan buntu ini adalah untuk memutuskan kemenangan dengan satu gerakan. Saat Xiao Chen berbicara,
Murongcong mulai mengumpulkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dalam sekejap, semua debu, kotoran, dan arus listrik yang berserakan di belakangnya telah dibersihkan sepenuhnya. Hanya keadaan angin yang paling murni tertinggal di belakangnya. Awan bergejolak di langit, membentuk rantai tak berujung. Mereka dengan cepat bergerak. Langit berubah warna. Ada angin yang naik dan awan skuding. Aura Murongcong juga meningkat dengan cepat. Dia memancarkan aura seorang raja. Walaupun hanya ada jejak kehendak penguasa ini, ia masih memenuhi udara dengan kekuatan tak terbatas. Ini diperpanjang ke penonton berdiri di daerah sekitarnya. Ketika semua orang merasakan aura sang penguasa, ada perasaan yang datang dari hati mereka, membuat mereka ingin sujud dalam pemujaan. Xiao Chen agak kaget. Murongcong sebenarnya melewati pemahaman negara dan telah menyentuh jejak keberadaan yang lebih tinggi daripada negara. Selanjutnya, itu adalah peringkat tinggi penguasa Will. Karena Anda menggunakan kehendak penguasa untuk menekan saya, maka saya akan menggunakan kekuatan ketuhanan untuk menekan Anda. Xiao Chen berpikir untuk dirinya sendiri dengan ekspresi tenang. Awan guntur mulai berkumpul di langit terus-menerus. Akhirnya, mereka terbentuk menjadi pusaran besar awan guntur. Pusaran air adalah beberapa ratusan meter tinggi. Masing-masing berputar di sekitar. Yang tak terhitung jumlahnya lightning diatributkan energi spiritual dituangkan ke dalamnya. Petir merobek melalui langit di sekitarnya. Melayang di atas arena, dewa tertinggi mungkin diperpanjang dari itu. Dong, dong, dong. Sangat luar biasa. Pasukan kavaleri besar keluar dari pusaran air. Mereka melolong dengan marah dan berteriak. Pada akhirnya, mereka bergabung bersama dan membentuk sosok cahaya listrik yang berkilauan. Seorang ksatria ditutupi listrik emas dan memegang tombak emas mengungkapkan setengah tubuhnya saat ia bangkit dari pusaran air. Ini adalah Rusing Thunder Roars yang berubah. Itu telah menggabungkan semua ksatria bersama-sama menjadi satu dan menyatu ilahi mungkin ke dalamnya. Mengubahnya menjadi satu target benar teknik bela diri. Tombak emas itu menunjuk pada Murongcong di atas tanah. Kekuatan Dewa Guntur diturunkan. Mencoba untuk menekan aura penguasa bahwa Murongcong telah dibangkitkan ke puncaknya. Dua tidak berbentuk aura bentrok di udara, dan kusut satu sama lain, menyebabkan riak di udara. Bergegas guntur mengaum, menegur langit dan bumi. Keduanya berteriak secara serentak. Ksatria emas menggeser lembing ke bawah dan mengendarai kuda perang emas cepat. Dia membawa seorang ilahi mungkin saat ia menembus ruang pengisian langsung di Murongcong. Angin kencang di belakang Murongcong berhenti bertiup. Awan di atasnya berhenti berputar. Keheningan tetap. Hanya meneking langit dan bumi yang dapat merobek melalui 9 langit diluncurkan keras. Pedang cahaya yang berkilauan bergegas ke langit. Balap ke arah ksatria listrik emas dan menabrak itu. Ini menjadi untayan pedang Qi yang berisi penguasa Will. Itu adalah aura tampak ke depan yang menunjukkan penghinaan bagi dunia. Aura yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Namun, kesatria emas Xiao Chen dibentuk oleh kekuatan ilahi. Xiao Chen membentuk untai ini might. Menyalin ilahi mungkin tertinggal di belakang kapal perang perak oleh Sage. Meskipun itu bukan kehendak ilahi sejati, itu dapat dengan mudah mengalahkan Will penguasa bahwa Murongcong baru saja memahami. Bagaimana mungkin seorang penguasa manusia melampaui dewa di sorga? Kecuali apa yang Murongcong memahami adalah kehendak penguasa ilahi. Tidak ada kesempatan kemenangan baginya. Ksatria listrik emas menggerakkan tombaknya dan petir emas yang berkilauan berkumpul di belakangnya. Dia berubah menjadi cahaya tombak yang bercahaya yang menabrak pedang Qi Murongcong diresapi dengan penguasa Will. Bang, 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 sangat luar biasa, udara meledak. Ketika kedua Wills bertemu di udara, mereka memberikan serangkaian ledakan intens. Itu seperti kembang api dilepaskan ke langit yang tenang. Seluruh ruang menjadi buram. Siu, kesatria emas mematahkan saber Qi dari Murongcong dengan tombaknya. Kemudian ia mengendarai kuda perang emas dan turun dari langit, meninggalkan jejak cahaya keemasan.
Wajah tampan Murongcong tampaknya telah kehilangan semangatnya. Sama seperti ujung berbicara adalah tentang untuk menyerang dadanya. Ia dengan cepat pindah pedang. Pedang tipis menghalangi ujung tombak emas. Boom, di bawah kendali Xiao Chen. Kesatria meledak. Sebuah energi mengerikan berkumpul di ujung tombak, menyebabkan Murongcong untuk muntah seteguk darah dan peledakan ke belakang. Xiao Chen merasa pusing. Selain melelahkan dalam jumlah besar esens, langkah ini juga telah kehabisan semangatnya. Meniru untayan ilahi mungkin telah mengambil hampir semua yang dia miliki. Xiao Chen menaruh lidahnya di antara giginya dan menggigit. Dia merasakan rasa sakit yang kuat dan pusing tampaknya menjernihkan. Xiao Chen melompat ke udara. Dia memegang pedang dan menusuk ke dada Murongcong. Murongcong jatuh dari langit. Selain dibakar oleh listrik, semangatnya ditekan oleh kehendak ilahi yang mengalir. Dia telah sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk menolak. Xiao Chen menggerakkan pergelangan tangannya sedikit dan membuat pedang yang akan menembus jantung Murongcong yang menyimpang 5 cm. Ketika Murongcong jatuh dari udara, rasa sakit dari dadanya membantunya memulihkan indranya. Pada saat ini, rambutnya berantakan. Darah bocor keluar dari mulutnya, dan ia ditutupi luka di mana-mana. Mereka berdua telah sepenuhnya menggunakan kekuatan negara bagian mereka. Angin berhenti melolong, awan berhenti berputar, listrik menghilang, dan debu mendarat. Pada saat ini, itu sangat diam. Hanya suara darah mereka menetes ke tanah tetap. Murongcong sebenarnya dikalahkan oleh Ye Chen. Bagaimana mungkin ini? Cahaya matahari yang menyilaukan bersinar turun dari langit lagi. Ketika semua penonton melihat adegan di arena, mereka semua sangat terkejut. Xiao Chen, yang awalnya tidak disukai oleh kerumunan, sebenarnya mengalahkan peternak pertama di Heavenly Saber Pavilion daftar awan angin Murongcong. Murongcong melihat tak ekspresinya Xiao Chen, yang tidak berada dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Dia mengungkapkan senyum pahit dan bergumam. Mengapa Anda tidak membunuhku? Saya tidak memiliki dendam dengan Anda. Anda menyelamatkan hidup saya sekali sebelumnya. Kita bisa menyebutnya bahkan sekarang. Xiao Chen menjawab dengan tenang. Mendadak, ekspresi yang agak marah muncul di wajah tampan Murongcong. Dia berkata, hatimu jelas tidak dengan King Yunpik. Mengapa Anda menyambar ini dari saya? Xiao Chen tetap tenang. Tidak ada fluktuasi. Dia mengatakan tidak berbeda. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah milikmu? Di dunia ini, tidak semua yang Anda pikirkan adalah milikmu. Adalah milikmu. Hanya milikmu jika itu sudah jatuh ke tangan Anda. Kakak. Setelah Xiao Chen berbicara, ia mengeluarkan pedang dan menyingkaskan itu. Segera darah keluar dari dada Murongcong. Dia bergetar dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, ia mendarat di satu lutut dan terjebak pedang ke dalam tanah untuk menjaga keseimbangan. Tantangan Murongcong adalah kegagalan. Pik Master dari King Yunpik tidak akan berubah. Setelah Murongcong jatuh, orang tua itu dari muncul kembali dan mengumumkan hasilnya. Pada saat orang tua berbicara, sekelompok murid Jade Maiden Peak segera keluar dan membawa Xiao Chen dan Murongcong pergi, membantu mengobati luka mereka. Kerumunan semua mulai membahas perkelahian dalam suara keras. Masih banyak orang yang tidak bisa menerima hasilnya. Mereka tidak ingin percaya bahwa Murongcong akan jatuh.